Ustadz. Ustadz ini ada apa namanya cerita yang menarik juga tentang kepergian meninggal Gary Iskak yang kita tahu sebelum meninggal kan hijrah menjadi seorang laki yang bertanggung jawab dan alim, dan akhirnya peristiwa kecelakaan itu terjadi. Dari sisi agama, ketika seorang hijrah menjadi seorang lelaki yang menjadi baik, akhirnya meninggal kecelakaan dan meninggal. Nah, dari sisi agama melihat hal ini seperti apa, Ustaz? Di dalam Al-Quran, alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatallah. Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Bagi orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, ketika dihijrahkan dirinya, jahadu dengan sungguh, jahadu wa jahadu. Artinya alladzina idza jaharu wa jahadu, dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, bi amwalihim, untuk perubahan transformasi, dengan hartanya, dengan jiwanya, fisabilillah, yaitu lurus di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, kata Allah, mereka mengharap ridhoku, kata Allah, dan mereka ketika wafatnya pasti insyaallah husnul khotimah. Yang Allah lihat apa? Hijrahnya, taubatnya, perubahannya, kedepannya menjadi lebih baik, menjadi insan yang sejati, yang beriman kepada Allah, karena hijrah di situ yang Allah lihat. Dan ini adalah ampunan yang Allah berikan. Apakah taubatnya diterima? Sudah pasti orang hijrah taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Hatta meskipun dengan kecelakaan, apakah tabrakan atau terlindas atau mati sakit jantung, ketika hijrah ada pada dirinya, fi nafsihi, buat dirinya, maka kata Allah, satu, yaitu keberuntungan fauzan azimah, keberuntungan yang sangat besar yang Allah berikan. Bagi siapa? Orang yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya almarhum ini sudah hijrah, sudah alim, sudah meninggalkan dunia kezoliman, kemaksiatan, kemungkaran, dunia hitam, dunia kelam ditinggalkan demi untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janjikan Allah ridho antar rodi binahuma. Ketika kedua saling ridho, Allah ridho di sini. Sudah pasti orang hijrah ganjarannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada menarik juga ketika itu Aden, sahabatnya dari almarhum Gary Iskak, ketika syuting bareng itu, ketika azan, ayo sholat dulu, jangan syuting dulu, kita sholat dulu, dan mengajak sholat bareng. Nah, ini apa kebaikan dan ketaatannya ketika waktu untuk sholat dan diajak mereka teman-teman untuk sholat, seperti apa Ustadz melihatnya seorang sosok Gary Iskak? Ya, Gary Iskak almarhum ini memang sosok yang humoris. Ya, tapi humoris tapi ada religius, agamis lah katakanlah. Ketika dia lagi keadaan kondisi syuting, mohon maaf, tapi masih menyempatkan mengingatkan teman-temannya untuk sholat. Saat azan berkumandang, dia berhenti lalu mengajak teman-temannya, ayo kita sholat. Ini menandakan nggak takut dengan sesuatu rasa malu hijrahnya dia. Disampaikan kepada temannya, diingatkan, dinasihatkan kepada teman-teman, ayo kita sholat. Nah, ini amal yang besar, dan ini amal yang luar biasa, mengajak kepada teman-temannya untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan sholat. Dan orang yang seperti ini pahalanya besar. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan melihat pahala yang segala-galanya, karena ikhtiar dia mengajak temannya untuk taat kepada Allah. Ini kan sulit dan susah dengan cara dia, dan alhamdulillah teman-temannya mau itu ikut sholat. Dan artinya dia setelah dia mendakwahi dirinya, kemudian didakwai teman-temannya. Nah, ini sahabat yang memang beruntung mempunyai sahabat almarhum nih. Almarhum beruntung, atau orang yang masih hidup dia beruntung mempunyai artinya sahabat yang baik yang mengajak teman-temannya untuk hijrah jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang selanjutnya ini juga tentang surat wasiat. Nah, sebelum meninggal itu Gary Iskak juga menulis surat wasiat kepada sahabatnya, dan itu tidak diketahui oleh istrinya. Dalam surat itu mengatakan kalau dia tidak akan lama lagi dan akan meninggalkan istrinya. Nah, ini melihat ketika Gary Iskak telah menuliskan surat wasiat tanpa pengetahuan oleh istrinya, dan akhirnya peristiwa itu terjadi, dari sisi pandangan agama melihatnya seperti apa, Ustaz? Dari sisi pandangan agama, ketika wasiat yang disampaikan kepada temannya dan istri tidak mengetahui, sah-sah saja, tidak berdosa selama wasiat itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira wasiat ini sangat baik. Semua itu pasti semua akan kembali kepada Allah. Cuma caranya kematian itu berbeda-beda. Ada yang sakit, ada yang sehat juga bisa mati, tertimpa musibah, ketabrakan dan sebagainya. Nah, wasiat ini adalah wasiat yang sangat baik nih. Artinya
meskipun dirahsia, meskipun istrinya tidak tahu, teman-temannya yang tahu apakah ini wasiat ini berdosa? Oh, tidak berdosa. Mhm. Ini adalah wasiat yang sangat baik. Ini Mhm. pahala bagi saya. Menurut saya ini pahala Mhm. Mhm. bagi daripada almarhum yang mewasiatkan kepada istrinya ketika saya tiada, Mhm. ketika saya tidak ada, begini begini begini, ada wasiat yang memang tertulis atau terucap lewat lisan kepada temannya. Ini wasiat harus disampaikan juga kepada Oh. istrinya. Mhm. Dan Mhm. akhirnya beliau meninggal kan? Iya. Dan ini merupakan wasiat yang harus dijaga, harus diingat. Karena bagi wasiat itu ada yang keluar, ada dua. Dari mulut, dari lisan, terucap maupun dari tertulis. Mhm. Terucap dari harus ada saksi nih, Iya, saksi iya, dari iya. teman-temannya. Kalau tertulis harus disampaikan kepada siapa yang diberikan amanah tersebut. Mhm. Insya Allah wasiat ini menandakan beliau ini memang sudah mempersiapkan, Iya, iya, iya. mempersiapkan dirinya akan kematian. Yang akan Mhm. sebentar lagi akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, firasatnya betul. Ya Iya. mungkin karena dia mengetahui penyakitnya, Mhm. ya mungkin kita nggak tahu lah yang diderita atau dipolis yang mungkin nggak lama lagi. Mhm. Nah, wasiat itu terkadang tertulis lewat lisan, tertulis lewat buku, Mhm. terucap lewat lisan, kadang tertulis lewat buku, lewat kertas. Dan ini harus benar-benar wasiat selama tidak menyekutukan Allah, wasiat ini harus disampaikan. Mhm. Karena ini Mhm. hak, ini mutlak jatuhnya. Iya, Maka iya, kalau iya, nggak iya. menyampaikan dosa. Nah, ketika disampaikan oleh Oh. istrinya melihat ini, maka istrinya harus mengetahuinya. Mhm. 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 Nah, ini kan sebelum peristiwa juga ketika itu kan naik motor tuh untuk pergi syuting atau pergi syuting kalau tidak salah. Nah, sebenarnya istrinya sudah mengingatkan untuk tidak pergi atau menggunakan kendaraan, tapi akhirnya peristiwa itu terjadi. Istrinya itu merasa juga apa? Tidak merasa terima juga. Kenapa begitu cepat akhirnya apa Grisyak meninggal? Nah, ini melihat apa peristiwa yang terjadi seorang istri yang tidak merasa kuat dan tidak terima ketika peristiwa itu terjadi, Ustadz melihatnya seperti apa? Wa inna likulli ummatin ajal fa iza ja ajalun yastakhiruna sa'ah wa yastaqdimun. Artinya setiap umat, setiap hamba pasti akan mati. Mhm. Dimanapun dia mati, tergantung bagaimana ajal yang menjemputnya. Iya, Ya iya. terkadang kita tidak mengetahui prediksi kematian itu kapan. Terkadang kita mengetahui, kadang-kadang kematian itu di mana, tempatnya, Mhm. kejadiannya apa. Dan ini kita nggak mengetahui karena kematian itu adalah merupakan rasa dari Allah Subhanahu wa Iya, Ta'ala. iya, Coba deh kita perhatikan kematian daripada almarhum ini. Tiba-tiba minjem motor temannya. iya. Yang disangka biasa nggak naik motor itu, Motor, tiba betul. naik motor. Kalau Allah punya mau, caranya kematian itu diambil sama Allah berbeda. Ya mungkin hobinya motor Oh, mungkin. iya, Tapi iya, kita lihat hijrahnya dia nih. betul. Hijrahnya dia, kebaikan dia. Nah mungkin caranya berbeda kematian itu yang Allah ingin mengambil. Dan perjalanan dia itu selama tidak maksiat, itu jihad fisabilillah. Jahadu wa jahadu. Jaharu wa jahadu. Mhm. Hijrah, Mhm. jihad. Ketika keluar rumah, meskipun dia mau beli obat kah, Mhm. meskipun dia mau silaturahim Rahim, iya. atau menengok teman, itu bagian daripada hijrahnya dia tuh. Dan ini Oh. ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Mhm. musibah kematiannya itu adalah tertabrak. Iya. Dan ini dilihat daripada hijrahnya. Selama tidak maksiat di hadapan Allah, tidak melakukan dosa besar, tidak melakukan suatu hal yang memang menyimpang dari agama Allah, tetap dihitung dengan hijrahnya dia. Perjalanannya Mhm. menjadi perjalanan yang hijrah, dan ini adalah syahid yang Allah berikan kepada hamba yang beriman karena awalnya dia sudah hijrah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mhm. Mhm. Terakhir, apa pesan moral yang bisa ditelaah dari kejadian peristiwa ini menurut Ya, Ustaz? artinya ayo sebelum kita keluar rumah, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mati, entah di mana, kejadiannya kapan, pasti semua akan mati. Karena manusia ini nggak ada yang abadi. Semua dunia ini pun manusia, semua yang alam ini nggak ada yang kekal, nggak ada yang kekal abadi, semua fana. Kita akan kembali kepada hikmahnya, kejadian yang memang musibah yang tertimpa kematian daripada almarhum Giri Ishak ini kita semua ambil hikmah. Pasti semua akan mati. Persiapkan yang terbaik di hadapan Allah dan amal-amal soleh. Hindari kemaksiatan, zina, kemudian mabok, dugem, diskotik, di klub. Ayo kita cari teman-teman yang soleh, teman-teman yang solehah, berkumpul, bergaul kepada orang yang hijrah, orang yang soleh. Insya Allah kita mendapatkan yang namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita pilih kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan yang baik, berteman dengan yang baik, insya Allah menambah iman kita kepada Allah. Ketika kematian itu menimpa kita, otomatis kita dianggap orang yang hijrah di hadapan Allah. Dan ini adalah mati syahid, endingnya adalah kebahagiaan bagi orang beriman. Itu wafat dalam husnul khotimah, yaitu hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.